adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Minggu lalu siapa yang ibadah? Semua pasti ibadah ya kan? Ada Bang Aro, kita panggil Bang Aro. Bang Aro sini dulu Bang Aro. Ada mau kutanya lo. Apa ini? Nanya apa Bang? Abang minggu lalu ibadah nggak? Ibadah lah. Coba ada Bang ini. Apa buktinya? Kulit aja di nama Abang nggak ada situ. Ibadah aku, udah aku mau pergi bentar. Tunggu dulu. Bah, Nggak ada kulit nama Abang lo. Kan seharusnya kalau kita ibadah kita tulis nama kita. Contoh, Andri hadir ya Miss. Supaya guru-guru sekolah minggunya aku hadir lah Bang Andri. Mana ada aku tengok lo. Tengok namaku. Mana ada udah aku lihat. Udah kami lihat sama Miss Silpa, Miss Teti nggak ada namanya. Abang Aro nggak ibadah kan? Ayo jujur. Abang yang ngecek, abangnya ngecek kan? Bang Aro jujur lu Bang Aro. Bang Aro nggak ibadah kan? Jujur jujur. Karena nggak kuejek lo, nggak usah malu Bang. Abang ibadah nggak? Terus abang nggak ngejek? Iya nggak kuejek. Janji. Terus abang pasti bohong ini. Janji nggak kuejek lo. Abangnya sini kan? Anak tuh kan nggak boleh ngejek, nggak boleh bohong. Bang Aro ibadah nggak minggu lalu? Enggak Bang Andri, aku semalam main warnet aku. Iya. Ya main Mobile Legend. Main Mobile Legend ya? Pustreng aku, gimana lah Bang? Makanya bangunnya siang kali terus nggak mau ibadah kan? Iya Bang, makanya aku ngantuk kali. Sampai bangun jam berapa? Jam 10 pagi. Wih, jam 10? Iya. Kami udah siap ibadah. Itulah Bang, aku terlambat kali Bang. Cuman lah Bang, aku ngantuk kali, itulah Bang. Iya ya udahlah Bang, abang udah jujur loh, udah bagus loh. Sebagai anak Tuhan Bang Aro, kita nggak boleh bohong ya. Iya ya. Harus jujur. Abang bagus loh tadi udah jujur. Iya. Tapi harus bertobat ya Bang. Iya Bang Andri. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih ya Bang Andri. Kalau jujur itu pasti hebat ya Bang Andri. Iya, anak hebat. Kita harus jujur ya Bang. Iya. Dan juga Bang, harus kita ingati juga seperti anak-anak di rumah, teman-teman di rumah. Kalau ibadah harus mengetik namanya di kolom chat, komentar. Contoh. Misalnya kalau kita buka YouTube ibadah gereja Nasigu, kita buat nama kita. Contoh Bang Andri. Miss, Bang Andri sudah hadir. Supaya apa itu Bang? Supaya pembina-pembinanya tahu bahwa kita hadir, betul nggak? Betul. Nama Bang Andri aja, nama aku nggak ada. Oh iya, Bang Aro hadir ya Miss. Iyalah, nama aku juga harus. Biar Bang Aro udah ibadah juga ya kan? Iyalah, pasti tuh. Kalau nggak ada nama aku berarti itu kan nggak dianggap ibadah. Iya ya. Oke, jadi kita harus jangan lupa buat nama ya kan Bang? Iya. Bang Andri ngomong-ngomong, kita punya kata kunci kalau kayak itu. Iya, kita punya kata kunci ya? Tadi kan jujur. Jujur. Bang Andri, aku jadi teringat lah. Apa itu Bang? Aku jadi pengen buat kata kunci Bang Andri. Iya. Apa kata kunci kita Bang? Pasti seru itu. Gini aja kita buat. Anak jujur pasti hebat. Coba Bang Andri. Kurang pas loh Bang. Aku punya ide yang baru. Apa itu Bang? Anak sigu pasti jujur. Kemana? Bagus kan? Keren sekali Bang. Oke. Apa kata kunci kita? Anak sigu pasti jujur. Kita sama-sama dengar adik-adik kita ya. Oke, kita aja yang di rumah ya. Apa kata kunci kita? Teman-teman. Anak sigu pasti jujur. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita Bang, kita harus berdoa dulu. Iya Bang Andri. Sebelum kita mau memulai pujian kita, bahkan firman nanti Bang Andri, kita harus berdoa dulu. Iya, kita harus berterima kasih sama Tuhan. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangannya, kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan buat hari ini. Terima kasih buat hari ini, sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau memelihara kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami tetap hidup jujur di dalam nama Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Katakan yes 3 kali. Yes. Oke.
hari ini kita memuji Tuhan bersama-sama dan Dan juga dengar firman Tuhan. kita hari ini siap-siap memuji Tuhan. Oke. Ayo. Oke adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, apa tadi kata kunci kita? Anak sigu pasti jujur. Kurang keras adik-adik, kurang kompak. Belum dengar suaranya, Ya Bang. kurang dengar, abang kurang dengar ini. Oke, kita Masih ulang ya. lemas. Apa kata kunci kita adik-adik? Anak sigu pasti jujur. Jesus. Amin. Iblis. No, no, no. Watch out. Keras banget. Semuanya bangkit berdiri. Ayo, berdiri kita mau memuji Tuhan. Ayo berdiri. Dari sana ayo berdiri. Ayo berdiri. Adik-adik, ayo berdiri lah. Jangan malas-malas, kita mau memuji Tuhan. Oke, kita lihat. Jesus. Amin. Kurang keras. Jesus. Amin. Iblis. No, no, no. Watch out. Apa kata kunci kita? Anak sigu pasti jujur. Jujur. Oh, hebat, Bang. Iya, lupa. Jujur. Kita ulang ya, kita ulang. Anak sigu pasti jujur. Oke. Kita hari ini puji Tuhan. Yo. Tahu nggak adik-adik? Binatang yang Tuhan ciptakan aja mereka memuji Tuhan Oh adik. iya, Bang. Iyalah, seperti kupu-kupu, gajah bahkan ikan. Iya. Kita mau memuji Tuhan ya. Iya, sama seperti juga ciptaan Tuhan, yaitu manusia. Iya. Kita juga harus memuji. Oke, betul sekali tuh. Kita memuji kita. Andai ku jadi kupu-kupu, ayo semuanya gini kan tangannya. Kita buat gerakan ya, Bang. Betul, kita jangan lupa buat gerakan. Oke. Aduh ya. Ayo adik-adik semua tepuk tangan. Semua kita dari. Andai ku jadi kupu-kupu, Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang. akan terbang dengan sayapku. Andai gajah, Jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. terima kasih. Terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Ayo tepuk tangan. Andai ku jadi kupu-kupu, Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. andai ku apa? Andai ku jadi gajah, ku kan menari Dengan apa? dengan belalai. Andai ku apa? Andai ku jadi ikan di laut, ku goyang-goyang, ku goyang-goyang, Bebas. ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Ayo tepuk tangan lagi. Semuanya berduka cita. Amin. Katakan sekali lagi. Andai ku jadi kupu-kupu, Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. andai ku apa? Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, Tiba-tiba. ku kibas-kibas, ku goyang-goyang.
masih kuat, masih semangat untuk puji Tuhan ya Bang? Harus semangat. Oke, anak-anak di rumah masih semangat nggak? Kurang kuat. Anak Siku di rumah masih semangat puji Tuhan? Oh masih semangat Bang. Coba tanya kata kunci ya, Bang. Mungkin udah lupa ya Bang. Oke, apa kata kunci kita? Oke, sekarang kita tanya ya Bang. Kita diam aja, Bang ya. Kita diam aja ya. Apa kata kunci kita? Oke. Masih ingat panggilan saya Bang? Iya. Hebat berarti anak Siku. Keren-keren semuanya. Oke. Kita masih mau puji Tuhan ya Bang? Iya. Masih semangat. Apa jadi? Tuhan melihat segalanya loh. Iya. Iya. Waktu kita mencuri, Tuhan lihat. Waktu kita berbohong, Tuhan lihat juga. Tuhan lihat juga lah, Bang. Aku harus jadi anak jujur. Betul. Bilang sama papa mamamu atau diri sendiri, saya anak jujur. Saya anak jujur. Saya anak jujur. Saya anak jujur. Karena Tuhan melihat Perbuatan saya. perbuatan saya. Jesus. Amin. No, baca. Jesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita hari ini anggap pujian kita, mata Tuhan melihat. Yuk, ayo kita angkat semangat yuk. Ayo semua melompat bagi Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik, Yes. apa yang jahat. No. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik. Yes. Apa yang jahat. No. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan lihat apa yang kita. Katakan sama-sama, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik. Yes. Apa yang jahat. No. Sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kami katakan, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik, Yes. apa yang jahat. No. Sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat apa? Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Tepuk tangan. Aduh, abang udah capek bang? Belum lagi. Aku juga masih belum. Anak-anak Siku di rumah masih mau puji Tuhan. Kurang semangat, masih mau puji Tuhan. Oh masih mau ternyata Iya, bang. kita hari ini bersemangat hari teman-teman ya. Iya, kita harus mau puji Tuhan dengan semangat ya bang. Katakan yes 3 kali. Yes. Kurang keras. Katakan yes 3 kali. Yes. Kata kunci kita hari ini Anak Siku pasti jujur. kurang keras. Apa kata kunci kita hari ini? Anak Siku pasti jujur. Iya, tepuk tangan dong buat Tuhan. Ada dong, Bang Andri. Apa itu bang? Cerita firman Tuhan dua saudara. Dua saudara ya? Betul. Siapa itu bang? Siapa namanya? Kain dan Habel. Oh. ada iya. Kita hari ini nyanyikan lagunya Kain dan Habel. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Baik lagi, sebut tangannya. Ada dua kisah saudara. Siapa namanya? Kain dan Habel namanya. Kain bertani, Habel gembala. Dua-duanya
Anak siku pasti jujur. Iya. Kita tanya sekali ya Bang. Apa kata kunci kita? Anak siku pasti jujur. Oke. Oke adik-adik, silakan duduk semuanya. Kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, ya kan Bang? Iya Bang Andri. Ayo Bang Andri dan teman-temannya semuanya, bahkan orang-orang tuanya, kakak abangnya kalau melihat video ini, ayo dampingi anak-anaknya, kita semuanya lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam nama Yesus. Kami hidup karena semua karena Engkau dalam nama Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami datang hari ini menyembah Engkau dalam nama Yesus. Nggak kebetulan kami duduk, nggak kebetulan juga kami hari ini bernapas Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau memelihara kami dalam nama Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir di tempat ini. Amin. Terima kasih buat kebaikan-Mu di tempat kami. Engkau hadir dalam nama Yesus. Roh Kudus hadir di tempat ini dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami hari ini menyembah Engkau dalam nama Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu.
Kudus Engkau hadir di tempat ini. Amin Tuhan. Kami yakin Bapa Surgawi, Roh Kudus Engkau hadir di tempat ini dalam nama Yesus. Kau bersama-sama dengan kami dalam nama Yesus. Setiap harinya dalam nama Yesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar Tuhan, supaya kami belajar menikmati penyembahan kami dalam nama Yesus. Ajari kami Roh Kudus untuk tetap setia menyembah Engkau dalam nama Yesus. Bapak Surgawi, hari ini kami siap mendengar firman. Berkati kami. Amin Tuhan. Jikalau teman-teman kami hari ini masih melakukan dosa, masih berbohong Tuhan, biarlah hari ini dia tetap jujur dalam nama Yesus. Berubah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Sementara kami akan mendengar firman, berkati kami, supaya kami apapun yang dikatakan oleh firman-Mu, kami mengerjakan seorang murid dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi buat kebaikan-Mu. Hari ini kami mau menyenangkan hati Engkau dalam nama Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami sangat bersyukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa, setiap kita yang akan mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan Kita tanya dulu Bang, sekali lagi apa kata kuncinya Bang? Ya, apa kata kunci kita? Anak sigu pasti jujur. Sekali lagi ya Bang? Iya, sekali lagi. Apa kata kunci kita? Anak sigu pasti jujur. Yeay, kita mau dengar firman Tuhan. Siap-siap kita akan dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi, hari ini Miss Tina akan membagikan firman Tuhan. Adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah jujur itu hebat. Sekali lagi ya, tema firman Tuhan hari ini adalah jujur itu hebat. Adik-adik, kita mau memperkenalkan sesuatu nih sama kalian. Ada seorang tokoh yang Miss mau kasih tunjuk sama kalian. Tada! Nah, kira-kira kalian kenal nggak dengan tokoh kartun berikut ini? Ya, betul, namanya Pinocchio. Nah, Pinocchio ini adalah seorang boneka yang bisa hidup adik-adik sama seperti manusia. Dia bisa berjalan, menari, bermain, ya bisa seperti kalian, bisa kemana aja bermain seperti anak-anak biasa. Nah, tapi Pinocchio ini punya kebiasaan yang cukup unik adik-adik. Kenapa ya Miss? Nah, Pinocchio ini kalau dia berbohong, dia akan menunjukkan satu reaksi yang aneh dan cukup unik adik-adik. Kira-kira apa ya? Nah, ini dia. Kalau si Pinocchio berbohong adik-adik, hidungnya akan panjang adik-adik. Lihat ini. Nah, kalau si Pinocchio berbohong, hidungnya semakin panjang. Kalau semakin berbohong, maka hidungnya semakin panjang. Nah, serem juga ya adik-adik. Nah, adik-adik, di Alkitab juga ada satu tokoh di Alkitab yang juga pernah berbohong adik-adik. Siapa ya kira-kira? Tapi kira-kira hidungnya bakalan panjang seperti Pinocchio tadi nggak? Nah, penasaran ya, siapa sih yang berbohong sama Tuhan? Yuk kita saksikan videonya berikut ini. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu,
Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. "Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, setelah melihat video barusan, yuk kita belajar lebih dalam nih cerita tentang video yang barusan. Ada dua orang saudara yang bernama Kain dan Habel. Kain dan Habel ini adalah anak dari Bapak Adam dan Hawa. Nah, si Kain ini saat dia sudah dewasa, dia itu menjadi seorang petani. Kemudian si Habel saat dewasa dia menjadi seorang gembala. Nah, masalah itu muncul ketika Kain dan Habel itu berniat untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, karena Kain adalah seorang petani, dia lantas memberikan hasil pertaniannya nih kepada Tuhan. Mungkin saja itu ada buah-buahan, sayur-sayuran, ya hasil ladang ya adik-adik. Nah, karena Habel adalah seorang gembala, Habel tentunya memberikan hasil ternaknya kepada Tuhan, hasil ternak yang sulung dan lemak-lemaknya. Nah adik-adik, di video yang tadi kalian lihat persembahan siapa nih yang diterima oleh Tuhan? Betul, persembahan Habel. Kira-kira kenapa ya Tuhan lebih mengindahkan
persembahan Habel daripada Kain. Kenapa ya? Mungkin saja karena Tuhan lebih suka dengan persembahan Habel ya. Ternyata enggak loh adik-adik. Ternyata Tuhan itu enggak melihat betapa persembahannya itu yang lebih bagus punya Habel atau Kain, tapi ternyata Tuhan itu melihat hati, melihat karakter dari Kain dan Habelnya. Nah, ternyata Tuhan mengindahkan persembahan Habel karena apa? Karena ternyata Kain itu memiliki karakter yang kurang baik adik-adik. Kain itu gampang sekali marah. Kemudian Kain itu juga suka iri nih lihat adiknya. Dan kemudian apalagi? Ternyata Kain itu suka berbohong loh. Berbohong. Kenapa? Karena ketika Tuhan bertanya kepada Kain, di mana adikmu Habel? Kalian tahu nggak jawabannya apa? Tidak tahu Tuhan, saya nggak tahu Habel itu lagi di mana. Padahal Kain itu tahu loh, Habel itu sudah dipukul dan dibunuh oleh Kain. Karena apa? Karena dia iri, karena dia suka gampang marah, sehingga dia memukul dan membunuh adiknya. Ternyata ya Kain itu sangat memiliki karakter yang kurang baik ya. Ternyata ketika dia berbohong, apakah Tuhan nggak tahu nih kalau Kain berbohong? Tahu adik-adik, Tuhan tahu semua apa yang kita lakukan. Seperti lagu pujian tadi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya adik-adik, Tuhan itu melihat dan mendengar semua apa yang kita lakukan. Jadi tidak ada yang tersembunyi nih di mata Tuhan. Nah, kalau Kain berpikir Tuhan gak tahu kalau dia sedang berbohong, Tuhan tahu adik-adik. Nah, kira-kira karena Kain berbohong, hidungnya makin panjang gak? Sama seperti Pinocchio yang tadi. Ternyata enggak loh adik-adik. Hidung Kain gak makin panjang, tapi karena dia berbohong, Tuhan itu jadi gak sayang sama Kain. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nah siapa di sini yang pernah berbohong? Angkat tangan. Nah rata-rata kayaknya pernah nih berbohong ya. Nah ternyata adik-adik, kalau kita berbohong seperti Kain tadi, itu Tuhan gak suka loh. Tuhan gak suka sama anak-anak yang berbohong. Buktinya Kain, karena dia berbohong, Tuhan sangat marah sama Kain, dan akhirnya Kain kehilangan berkat terbaik dari Tuhan. Nah adik-adik, kita juga mau menjadi anak yang melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, siapa di sini yang masih suka berbohong? Ketika orang tuanya larang untuk makan permen, ditanya, kamu makan permen ya? Enggak. Padahal udah banyak makan permen. Nah, ketika ditanya, kamu ngompol ya? Masih ngompol? Enggak, aku kan udah besar. Padahal tiap hari kasurnya masih suka basah. Nah, ketika ditanya nih sama gurunya, udah ngerjain tugas nggak, PR nggak tadi? Dia bilang, udah miss. Padahal belum sama sekali, masih main games. Aduh adik-adik, kita nggak boleh menjadi anak yang suka bohong ya. Kita harus berani berkata jujur adik-adik. Walaupun kadang-kadang kalau kita berkata jujur, kita udah tertuduh, nanti aku pasti dimarahi sama mama papaku kalau aku jujur. Enggak loh adik-adik, kalau kita jangan pernah malu dan takut untuk berkata jujur.
Karena orang tua kita pasti nggak marahin kok. Dia pasti akan membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi adik-adik. Ingat, berkata jujur itu hebat loh adik-adik. Tuhan pasti sayang sama anak-anak yang berani untuk berkata jujur. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar yuk dari satu ayat firman Tuhan dari Amsal 2 ayat 7. Mari kita buka firman Tuhan Amsal 2 ayat 7. Kita baca sama-sama ya. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Amin adik-adik. Nah adik-adik, jadi setiap hari ketika kita dihadapkan untuk berkata jujur, atau kita sudah melakukan hal yang gak berkenan, kita udah berbohong sama Tuhan, firman Tuhan katakan dia akan memberikan penolong buat kita. Jadi kita gak boleh takut untuk berkata jujur. Setiap hari ketika kita udah melakukan kesalahan, ketika kita udah berbohong, ayo coba untuk mengaku kepada Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku karena aku tadi sudah berbohong kepada orang tuaku. Nah, di samping itu juga kita harus berani berkata jujur nih sama orang tua. Maaf ya Pak, maaf ya Ma, kalau tadi aku sudah berbohong. Kalau aku tadi udah makan permen, walaupun tadi Mama udah larang aku makan permen. Nah, Miss percaya firman Tuhan hari ini akan membawa kita menjadi anak-anak yang jujur adik-adik. Karena Tuhan Yesus sayang sama anak yang jujur. Ingat seperti tema kita hari ini adalah jujur itu hebat. Anak-anak yang jujur itu kalian hebat. Adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. God bless you. Dadah. Oke adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan. Sekarang kita dengarkan pengumuman. Kita punya pengumuman. Punyalah. Oke. Oke Bang Andri. Yang pertama, Pengumuman pertama kita Bang Andri. kita kan belum pernah kumpulkan persembahan ya kan Bang? Oh iya. Jadi nah adik-adik, kita harus kumpulkan persembahan. Caranya gimana Bang? Dalam amplop. Ya. Atau dalam celengan khusus untuk persembahan. Ya. Nah, sekali sebulan nanti setelah kita kumpul-kumpulkan, orang tua akan mengantar ke gedung sekret gereja kita ya Bang? Iya betul. Atau bisa juga ditransfer oleh orang tua. Iya. Nah, jadi kita bisa mengumpulkan persembahan ya kan Bang? Iya persembahan. Kalau di kampung aku namanya durung-durung Bang. Oh durung-durung. Di kampungku kolete. Oh kolete. Sama sebenarnya itu Bang Iya, ya. ya. Yang kedua. Yang kedua apa Bang? Kita berdoa agar bangsa kita, bangsa Indonesia Iya. Bang, bisa bebas dari COVID-19, dari virus corona ini Bang. Betul Bang, betul. Kita doakan supaya ditemukan apanya Bang? Vaksin Bang. Iya, biar bisa kita ibadah, Iya. jumpa, bisa Iya, sekolah. Abang rindu sekolah Bang? Rindu aja Bang, aku sama guru-guruku. Aku rindu sama teman-temanku Bang. Oh iya, sama ya kita. Sama ya. Iya. Oke Bang. lanjut, Yang Bang. ketiga. Yang ketiga apa Bang? Hadiah Saat Teduh Challenge kita sudah ada loh teman-teman. Iya Bang. Iya, udah ada hadiahnya. Aku kemarin juara makan kerupuk Bang. Iya, bukan hadiah itu Bang. Hadiah Saat Teduh yang sudah selama sebulan itu kita Oh lakukan. satu kira juara lomba Bang. Apa aja Bukan. Bang? Ada hadiahnya loh teman-teman. Oh, di mana dia ambil Bang? Di Jalan Danau Toba nomor 14. Gimana berpikir aku dulu Bang? Gimana Bang? Abang menang rupanya. Menang lah aku Oh Bang. iya, rajin Saat Teduh Abang. Ya rajin lah, masa enggak rajin? Sama kita Bang. Oh, berarti sama kita ngambilnya Iya, ya, Bang. rajin sama-sama. Di Di mana? Jalan Danau Toba nomor 14. Oh, iya. Nanti kalau sampai sana bisa kita hubungi Miss Teti ya kan Bang? Ya, nomornya di sini. Miss Teti nanti bisa kita hubungi. Miss, aku udah sampai di Jalan Toba. Mana hadiahnya? Nah, nanti dapat hadiah spesial loh Bang. Nah, aku nanti kesana langsung ya. Iya, sama kita ya Bang? Iya. Oke. Yang keempat adik-adik. Yang keempat apa? Kita tetap ibadah seperti biasa. Tetap ibadah seperti biasa ya Bang? Iya. Betul. Oke, itu aja pengumuman kita adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Kok sampai jumpa? Iya. Salah Bang, grogi. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
anak Sigu, dimanapun kalian berada, ibadah kita sudah mau selesai. Sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah beribadah kepada Engkau, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga Tuhan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk menjadi anak-anak yang jujur. Berkati juga Tuhan sepanjang minggu depan untuk segala aktivitas kami. Berkati agar studi kami walaupun kami belajar dari rumah, agar kami boleh fokus belajar online Bapa, dan kami juga boleh menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua kami saat kami berada di rumah ya Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia. Bila ya Tuhan, bangsa kami boleh terlepas, terbebas dari corona secepatnya ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, agar kami boleh segera menemukan vaksin dari virus corona ini, sehingga kami boleh beraktivitas seperti sedia kala ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat hari ini. Terima kasih ya Yesus. Dan anak-anak, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari semua anak-anak Sigu, angkat kedua tanganmu, arahkan wajahmu kepada Yesus. Terimalah berkat dari Tuhan, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai engkau dulu, kini, sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari setiap anak Sigu yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin.